and worth listening to. Jadi goal dari position paper itu emang presents an idea and why that kind of idea is interesting enough to be heard, interesting enough to be argued gitu, dan interesting enough misalnya kalau seandainya di beberapa kompetisi kenapa ini worth it untuk diimplement misalnya seperti itu. Jadi position paper sebenarnya nggak eksklusif ke position paper yang ada di MUN. In general, elements dari position paper ada 3. Yang pertama itu introduction part, and then the second part is the body, and then the conclusion. Kalau di bagian introduction of course itu menjelaskan tentang pengantar ke dalam isu ataupun poin-poin yang mau kalian bawa. Jadi itu bisa tentang retorik misalnya, bisa tentang country stance kalau seandainya itu in MUN, and a lot of other things. And when it comes to body, it contains of the central argument that you want to bring. Itu bisa ngomongin tentang background information. Kalian juga bisa insert evidence untuk support argument kalian dan the discussion of the issue. Biasanya di position paper yang bukan MUN, biasanya discussion of the issue ini ngomongin tentang pro and kontra. Jadi kalian nggak cuma ngomongin soal sesuatu yang kalian support, tapi kalian juga bawa possibilitas counter arguments-nya, dan kalian mendiskusikan kenapa bisa ada counter argument seperti ini. Tapi ini position paper in general ya. Nanti aku akan membahas secara specifically position paper in MUN itu seperti apa. Dan conclusion-nya biasa berisi tentang kesimpulan atau enggak proposed solution atau enggak resolutions of the issue. This is position paper in general. Secara struktur, ini juga bisa dilihat, ini salah satu contoh struktur yang menurutku cukup efektif ya. Kalau kalian ikut lomba essay, kalau kalian ikut lomba paper, yang pertama itu ada general statements, kemudian thesis statements, part 1, and then di bagian body-nya ada topic sentence A, topic sentence B, topic sentence C. Dan yang terakhir, part 3, itu conclusion. Salah satu hal yang menurutku penting kalau kalian ikut lomba paper, itu structure. Karena kalau seandainya, kalau structure kalian berantakan, itu dewan juri itu pas ngelihat ide kalian tuh susah untuk mengingat ide-ide apa aja yang kalian bawa. Sebenarnya nggak cuman when it comes to writing a paper ya. I think when you also present an argument in the MUN conference, it's very important to signpost. Misalnya, kalian bawa a lot of things, tapi kalau seandainya alurnya tidak jelas, itu forgettable. I think what's important when it comes to writing or even presenting an idea is how you make your speech or your writings itu memorable. Memorable dengan cara bikin struktur kalian rapi. Jadi juri pun dan orang-orang yang mendengarkan speech kalian, kalau ini di speech, itu bisa paham yang kalian bawa itu apa. Jelas, oh yang mereka bawa itu 3 hal. Yang pertama A, yang kedua B, yang kedua C. Yang ketiga C. Jadi that also applies in writing a paper and a position paper in MUN. Sekarang aku masuk ke position paper in Model UN Conference. Theoretically, ada 3 objektif dari position paper in the MUN Conference. The first one is to show your country's unique understanding of the issues being discussed. Di sini bisa menjelaskan tentang country stance kalian gimana. Apa yang menjadi dampak dari isu itu terhadap country kalian, itu dijelaskan dalam position paper, biasanya di bagian introduction. Yang kedua adalah untuk menjelaskan show your country's previous relationship with the topic. Past contribution-nya apa, past impact-nya apa, itu juga di-input di dalam position paper. And lastly, position paper tujuannya juga untuk nge-show policies and ideas that your country would like to see in the resolution. Jadi ini juga menjadi sebuah pengantar sebelum masuk ke conference ya. Ini secara teoritis. But I think sebenarnya position paper in a real MUN conference itu sebenarnya yang perlu objektif itu menurutku ada 2. Yang pertama adalah untuk nge-convince your chair that you did an in-depth research. Ini ya untuk membuat impresi yang positif aja. Karena aku pernah dengar dari beberapa temanku yang chair juga yang sering nge-chair di MUN.
bagi mereka tuh ngelihat position paper, mereka seleksi itu banyak banget. Dan kalau seandainya menurut mereka saat mereka baca secara sekilas nggak menarik, mereka langsung skip ke paper selanjutnya. Kan misalnya in an MUN conference kayak ada yang isinya 30 orang, ada yang isinya bahkan 60 orang. Kalau paper kalian kayak kurang appealing di awal, dia langsung skip ke tempat lain. Jadi kalau position paper kalian udah bagus, biasanya itu juga akan diingat sama chair kalian. Ya, misalnya kalian negaranya Germany ya. Terus pas mereka baca position paper tentang Germany, itu wah ini solutionnya bagus banget, ini rapi banget, strukturnya lengkap, itu create a positive impression. Aku penasaran sama delegate Germany ini, kayaknya orang yang udah sering turun MUN, yang sering veteran MUN gitu, dan itu juga jadi apa ya, jadi senjata kalian sebelum kalian masuk ke conference-nya sih. Jadi kayak chair kalian udah punya high expectation ke kalian. Jadi begitu kalian GSL pun itu semacam chair kalian bisa bias gitu ke kalian karena kayak wah ini position paper-nya sebelumnya pas aku cek bagus dan aku penasaran what this person is going to talk about in the conference. Yang kedua, fungsi dari position paper juga menurutku adalah to act as an introduction of the things and the solutions that you're going to bring in the conference. Di position paper in MUN itu banyak kan biasanya sih regulations-nya ada limitations di words. Of course, solutions-nya kalian nggak bisa explain secara sekomprehensif itu intinya, karena ada batas words-nya. Tapi kalau kalian berhasil membuat itu appealing di awal, I think, hold on, I think ada permasalahan teknis. Bentar ya. Alright. Jadi kalau seandainya di composition paper kalian tidak bisa memasukkan solution kalian secara lengkap, tapi nanti di conference kalian bawa lagi secara komprehensifnya. This is exactly why kalau seandainya kalian mau nge-propose solution kalian di position paper, bikin itu brief and effective. Jadi bikin chair kalian juga penasaran dengan solutions yang kalian akan bawa, tapi jangan terlalu bertele-tele juga. Maksudnya technical penting, tapi tetap kita mencoba untuk bikin kenapa ini tuh menimbulkan unsur curiosity. I think the objective of a position paper for me personally is these two things. So the next one is I'm going to give you an example of a position paper. Jadi kalau yang belum pernah lihat position paper sebelumnya, ini adalah salah satu contoh position paper. Ini position papernya punya Leonard Jirian Andika. Aku udah izin ke orangnya karena menurutku he's one of the best when it comes to making and formulating a position paper ya. Jadi ini negaranya Kingdom of Denmark. Ini header-nya tuh bentuknya kayak gini. Dan biasanya di bagian pojok kanan itu ada logo negara. Dan di bagian pojok kiri itu biasanya logo council. Ini kan SOCKEM kan. Negaranya Kingdom of Denmark, komitinya apa, topiknya apa, dan biasanya ada satu lagi, itu isinya delegate, itu biasanya nama kalian plus institution. Seperti yang aku bilang di awal, paragraf pertama itu isinya biasanya tentang introduction, tentang country stance kalian di mana, dan tentang kondisi-kondisi apa saja yang ada di country kalian. Itu biasanya dijelasin di paragraf pertama ini. Dan bahkan kalau seandainya emang kalian mau masukin hal-hal yang bersifat retorik ya, misalnya hal-hal yang bersifat untuk clickbait, itu juga bisa, I think. Misalnya ini dibilangkan youth participation in formal institutional political process is very lacking. That's your general argument ya. Habis itu baru kalian masuk kenapa ini bisa terjadi, inherent problemnya apa. I also support di paragraf awal-awal juga kalian kalau mau demonstrate tentang problem, itu juga cukup strategis, I think. Karena kalian menjelaskan tentang problem, misalnya main idea-nya problems-nya apa, and then the next one is you try to explain kenapa problem itu access. Setelah kalian menjelaskan dua hal ini, baru kalian masuk ke posisi country kalian. Country kalian stance-nya gimana terhadap that particular problem. Nah, habis itu
setelah introduction paragraf ini selesai, kalian masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu biasanya isinya tentang past actions. Ini structure general in position paper sih. Past actions itu biasanya past contribution. Jadi di dalam topik itu country kalian tuh udah pernah ngapain aja. Tapi ada beberapa juniorku yang sering nanya ke aku kalau seandainya country-countrynya kayak country-country kecil yang emang mereka nggak terlalu banyak engage di topik itu, terus kita bakal bawa apa soal past actions. Nggak harus, kalau seandainya yang emang nggak bisa spesifik, misalnya nih di Denmark, ini salah satu negara Eropa, kalian kalau mau masukin past actions-nya adalah salah satu policy di Uni Eropa yang menurut kalian strategis dan related ke topiknya, itu juga bisa kalian incorporate. Jadi kadang nggak mesti harus bener-bener country-nya udah pernah ngapain aja gitu. Itu jadi semuanya sebenarnya position paper ini fleksibel sih strukturnya. Cuman untuk awal-awal kalau kalian emang mau bikin struktur dasarnya gimana, ya menurutku struktur dasarnya seperti ini. Baru the next part is propose solutions. Ini satu halaman ya. Karena biasanya banyak sekarang aku rasa MUN conference yang batas position paper-nya cuma 1 halaman, dan ada yang 2 halaman juga sih. Tapi biasanya maksimal 2 halaman setahuku. Di propose solutions, kalian membawa solution-solution apa saja yang pengen kalian introduce di council and conference. Misalnya ini proposal solution-nya adalah raising awareness, smoothing the pathway to enter the political arena, and maintaining persistence and political power of young people. Jadi kalian mau langsung branding di sini nggak apa-apa. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian mau explain solution, di position paper itu dibikin brief and effective. Jangan terlalu bertele-tele. Intinya garis besarnya apa aja. Jadi, dan ada juga yang nanya ke aku ya, kalau seandainya nggak muat position paper-nya, kita cuma bawa 3 solution di position paper. Tetapi saat di conference, kita mau membawa lebih solution-solutionnya, itu boleh nggak? Itu menurutku boleh. Jadi sebenarnya santai aja sih, nggak usah terlalu stres. Gimana ya position paper, gimana ya? Apakah aku harus konsisten dengan solution-solutionnya? Itu benar ya, konsisten tuh kita harus konsisten. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian tidak boleh membawa solution baru. Tapi bikin itu agak strategis sih. Mestinya I think ada tips and trick-nya. Misalnya kalian bisa coba cocok logikan kenapa solution itu tidak, jadi supaya solutionnya tidak terlihat benar-benar seolah-olah itu benar-benar baru, tapi solution itu masih satu umbrella dengan solution yang kalian bawa di position paper kalian. Itu bisa diidekan sih menurutku. Ini example yang kedua, ini sama ya, counselnya sama-sama Sokam, tapi topiknya tentang protecting human rights in disputed and occupied territories. Nah, kalau position paper yang tadi ini lebih ngomongin soal youth participation ya, ini isu yang lebih general. Tapi ada topik-topik yang seperti ini, yang kayak emang ada problem inherent, problem of human rights. Jadi itu bisa kalian introduction paragrafnya, enggak retorik, tapi lebih jelasin tentang konteks and condition in the status quo. Kalian menjelaskan problem yang eksis di status quo apa, dan kalian juga bisa menjelaskan root causes dari problem itu menurut perspektif country kalian gimana. Nah, tapi ini sama juga, second paragrafnya juga ngomongin soal past contributions again and again. Baru di next part, di propose solutions-nya, ngomongin soal solutions yang menurut kalian efektif. Kayak 1, 2, 3, langsung efektif aja. Menurutku lebih enak pakai signpost kayak gini ya, daripada kalian bikin paragraph in general. Meskipun dibikin first, second, third, tapi menurutku lebih enak numbering sih, harusnya di mata chair. Ini contoh yang ketiga. Nah, sebenarnya position paper itu yang kayak gini ya, harusnya ada lambang negara di pojok corner kanan dan council di kiri. Jadi sebenarnya harusnya ada logo negaranya. Nah, ini UNDP, dan ini ngomongin soal renewable energy. Ini mirip-mirip sama tadi sih. Jadi paragraf pertama ngomongin soal apa sih renewable energy, baru
past actions-nya apa di paragraf kedua, dan di next part-nya ngomongin soal solution. Ini kayaknya karena yang position paper ini, I think batasnya 2 halaman. Jadi ini aku insert full-nya kayak gini. Jadi dia fokusnya di solution. Nah, oh ya, aku juga hampir lupa. When it comes to position paper, I think it's very important to insert your sources ya. Karena itu juga penting buat membuktikan bahwa kalian conduct in-depth research ke position paper kalian. In several MUN that I have participated, itu chair-chairnya pentingin banget soal bibliografi kayak gini. Jadi ada orang yang kayak sebenarnya position paper-nya bagus, tapi karena nggak ada bibliografinya, jadi kayak chair-nya merasa itu kurang kredibel. Gitu. Jadi masukin bibliografi. Aku sarannya pakai apa style sih, biar hemat wording ya, soalnya ada word counts-nya. Nah, ini several tips dari aku when it comes to position paper. Yang pertama tuh keep it brief and effective. Kalau memang ada problem yang bisa di-explain dalam satu sentence, kalian explain itu dalam satu sentence aja. Apalagi kalau seandainya ID-nya sama. Kecuali kalau seandainya mau ngomongin soal ada problem, terus kalian mau masukin supporting evidence. Ya, masukin supporting evidence 2 aja udah cukup untuk nge-explain satu problem tersebut. Nggak perlu sampai satu problem terus kalian menjelaskan evidence-nya terlalu banyak gitu. Mending kalian jump ke poin lain. Yang kedua, of course, good structure, yang seperti yang tadi aku bilang. Pertama ngomongin introduction, kedua ngomongin past actions, dan kemudian ngomongin soal solutions kalian. Yang ketiga tuh bibliography and reference, as I've mentioned earlier as well. Yang keempat tuh grammar and writing style. Ini sebenarnya grammar and writing style itu secondary, tapi secondary yang penting juga. Karena again ini masalah praktis ya. Karena flowing atau tidak flowing-nya position paper kalian juga menentukan bagaimana chair itu nge-assess position paper kalian. Jadi emang misalnya paragraf pertamanya udah enak dibaca, pasti chair kalian juga pengen baca the rest of your position paper gitu. Nanti aku ngomongin soal yang grammar and writing style ini agak nanti ya. Yang kelima tuh design. Desain ini sebenarnya terdengar agak cabe ya, maksudnya apa hubungannya desain sama position paper assessment. Tapi menurutku it's quite important karena itu menunjukkan kalian niat atau enggak dan kalian terlihat kredibel atau enggak di mata chair. Maksudnya kalau seandainya kalian bisa bikin position paper kalian rapih, misalnya kayak benderanya bikinnya yang kayak jangan yang miring-miring gitu, misalnya jangan pilih gambar-gambar atau logo yang pecah gitu ya, bikin paper kalian tuh enak dilihat, proporsional supaya chair kalian juga pas baca itu juga merasa oh ya memang ini position paper-nya bagus, rapih dan anaknya niat gitu. Nah ini structure yang tadi aku bilang. Yang pertama background, itu kalian bisa menjelaskan tentang status quo condition. Kalau seandainya ini untuk council-council yang menjelaskan bahwa emang ada inherent problem kayak human rights, atau kalau kalian masuk council-council UNSC, I think status quo condition itu penting banget buat nge-describe current problemnya apa, current issues-nya apa. Di bagian introduction itu juga kalian bisa menjelaskan country stance kalian. Apa stance country kalian when the issue is this? Apakah pro atau kontra? Itu juga bisa kalian drive di awal dan kalian place di introduction paragraph ya. Baru yang kedua masuk ke past actions. What are the things that your country have contributed to solve the problem in the past? Apakah itu efektif atau enggak? Masukin evidence-nya. Kenapa itu efektif? Misalnya dari solution ini, dari policy ini, itu bisa mengurangi angka kemiskinan di negara kalian sebanyak berapa persen. Evidence kayak gitu itu bisa dimasukin ke paragraph past actions. Dan yang lain adalah propose solutions. What are your solutions to solve the existing problems or to prevent the larger harms? Yang bagian solutions ini aku sering mention di training-trainingku tentang drafting. Kalau mau ngomongin soal solutions, itu kalian misalnya bingung nih mau solutions apa, kalian bisa mikir problem short term-nya apa, problem
long term-nya apa. Kalau misalnya perang, mungkin problem short term-nya adalah ceasefire. Tapi untuk nge-solve future harm, misalnya diadakan kesepakatan perdamaian or like those kind of things, itu di proposed solutions. I think useful tools buat position paper ini juga Grammar LY and Thesaurus ya. I mean like you guys pasti udah tahu lah ya, Grammar LY ini kadang-kadang bisa efektif. Tapi although aku merasa Grammar LY ini juga kadang bisa agak-agak ngaco ya, bisa salah. Jadi hati-hati juga kalau kalian mau pakai Grammar LY. Dan yang kedua, alat yang aku sering pakai buat nulis itu juga Thesaurus. Although aku juga sering menemukan orang-orang sering agak pakai Thesaurus juga salah tempat ya. Jadi kayak mereka mau kata-katanya cantik tapi tidak pas gitu dengan konteks kalimatnya itu sendiri. Jadi kalau kalian mau pakai Thesaurus itu efektif ya untuk menimbulkan kesan bahwa writing kalian lebih profesional karena diksi kalian lebih wah, lebih cantik gitu aja ya. Tapi harus diperhatikan juga bahwa diksi-diksi yang kalian gunakan tuh tepat. Jadi ya harus dipastikan juga. Jadi misalnya habis kalian cari sinonimnya apa di Thesaurus, kalian Google Translate lagi arti dari kata yang kalian baru temukan di Thesaurus itu artinya apa, apakah cocok dengan konteks yang ingin kalian explain di kalimat yang kalian buat. Aku sering menemukan hal-hal seperti ini ya. Waktu aku ngecek beberapa paper, banyak orang yang kalimatnya cantik-cantik gitu Thesaurus ya. Tapi pas aku baca ini kok kayaknya konteksnya kurang sesuai gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Although aku benar-benar support ya kalau ada orang yang berusaha pakai Thesaurus, yang berusaha bikin position paper-nya terlihat profesional secara linguistik. I think in general position paper itu kayak gitu sih. If you guys have any question about this, I will answer it gladly. Dan aku rasa di TNT juga ada contoh-contoh position paper di G Drive. Sering-sering baca position paper yang dibuat sama orang-orang yang jago itu juga penting sih. Tapi jangan aku saranin juga kalau kalian mau cari position paper ya, jangan Google tapi source-nya yang kurang kredibel sih, karena as my mentor pernah bilang juga kalau bad practice itu juga berbahaya buat kalian karena itu kayak dampaknya negatif ke training and practice kalian. Jadi make sure kalau kalian mau baca example, position paper kalian juga yang kredibel. If you guys have any question, boleh ditanya because like aku sekarang open question and answer. Hai Kak, mau nanya dong. Boleh? Sebenarnya masalah technical sih. Jadi mau nanya sebenarnya kalau misalnya buat nge-cite reference itu apakah harus ada di footnotes-nya atau kalau misalnya dijadiin satu di akhir sebagai list of reference itu nggak apa-apa? What would you recommend? Okay, thank you for the question. Sebenarnya secara kaidah penulisan paper secara umumnya harusnya di body juga di-mention ya, pakai apa style. Jadi biasanya dalam kalimat yang kalian kutip dalam kurung nama author, koma tahun, titik 2 halaman berapa. Itu sebenarnya hemat buat word counting kalau untuk apa style. Kalau pakai Chicago style itu agak boros sih memang. Untuk pertanyaannya tadi, apakah kalau seandainya di-mention di bibliografi aja dan nggak di-mention di atas itu boleh atau nggak? Sebenarnya secara kaidah penulisan sebenarnya itu nggak boleh, tapi I can see some chair in MUN itu tolerate hal-hal kayak gitu. Jadi kayak di atas sama sekali nggak di-mention, tapi di bibliografi di-mention gitu. Tapi kalau aku boleh kasih saran sih tetap pakai apa style, dan di belakang di-mention secara bibliografinya gimana. Itu saran dari aku sih, Amara. Oke, thank you Kak. Ada question lain?
nggak harus question yang terkait tentang position paper. Kalau kalian mau nanya soal questions about paper, writing paper, or writing an article in general itu juga boleh. Or maybe if you guys want to join ITB-Man next week, since the position paper is already in the deadline, mungkin bisa consult guys. Anyone wants to? Ya, ada yang ikut ITB-Man? Halo Kak. Ya. Mohon maaf, mau nanya gitu boleh nggak? Ya boleh, of course. Ini sih Kak, kalau misalnya dari Kakak sendiri, biasanya kalau untuk misal untuk persiapan bikin position paper untuk nyari sumber-sumber atau gimana Kakak lebih prefernya gimana kayak untuk nyarinya gitu? Kadang kan kayak kesebar gitu, ada di website, ada yang di jurnal gitu. Kalau Kakak prefernya gimana sih Kak buat biar itu dapat infonya tuh nggak pecah-pecah gitu Kak? Oh iya. That's actually a good question. Itu juga something yang aku rasa aku lupa buat mention di presentationku ya. Biasanya kalau aku bikin position paper untuk nyari idenya, aku sering nonton video di YouTube, video berita sih, mostly untuk nyari idenya. Karena aku nyari problem sama angle yang unik untuk dibahas itu apa. Tapi in forming a position paper, waktu aku formulate-nya, untuk nyari supporting statement, supporting evidence, itu aku lebih banyak pakai jurnal sih. Tapi untuk nyari idenya, aku lebih banyak nyari di berita, ataupun nyari di nonton-nonton video YouTube kayak gitu. Ya, jadi ya, kalian pertama, I think important dari bikin position paper ini juga make sure kalian punya kerangka berpikir yang udah benar gitu maksudnya. Jadi pertama kalian harus understand dulu problemsnya apa dan root causesnya apa dari problem tersebut. Setelah kalian mengerti problemsnya secara global apa, baru kalian masuk ke problem yang lebih spesifik tentang bagaimana country kalian berperan di dalam problem tersebut, atau bagaimana problem tersebut eksis di dalam country kalian, dan bagaimana cara country kalian menghandle problem tersebut. Jadi research global dulu, baru ke research secara spesifik ke country kalian seperti apa. Baru di situ kemudian kalian mulai search tentang past actions country kalian. Nah, kalau yang kayak gini-gini, untuk negara nah ya itu nyari di berita-berita sih emang biasanya ya, kayak nyari, kalian search di Google gitu, saya Denmark problemnya adalah food resiliency misalnya, bagaimana condition food resiliency di sana tuh gimana, dan kalian ya lihat-lihat di berita sih, aku rasa kalau seandainya untuk cari tahu kondisi di country itu gimana. Yeah, I think that's for me. Apakah ada follow up question mungkin? Udah sih Kak, udah jelas. Thank you banget Kak, udah dicatat. Thank you Kak. Ya, oke. Welcome. Apakah ada pertanyaan lain? Halo Mbak, mau nanya Mbak. Eta. Oh iya. Oke. Saya mau nanya ini Mbak, jadi mungkin pertanyaan saya udah sering kali ditanyakan ya kalau ada tentang topik position paper. Sebenarnya bagaimana ya kalau misalkan kita dapat negara satu dia official language-nya bukan bahasa Inggris, misalkan bahasa Portugis atau bahasa apa gitu, dan kemudian dia juga nggak ada berita tentang apa ya yang terkait dengan topiknya dia gitu yang lagi dibahas di council-nya gitu. Jadi soalnya saya sempat dapat negara gitu pas mau bikin position paper-nya saya kesulitan gitu karena bingung juga mau coba translate berita bahasa ininya, nggak ada juga gitu, nggak ada di Google Translate bahkan. Itu bagaimana ya Mbak? Kira-kira harus dibikin di karang-karang atau gimana supaya bisa position paper-nya tuh ya
ya related sama negaranya dan topiknya. Mungkin itu sih Mbak. Makasih. Oh ya, oke. Thank you for the question. Ya, I think salah satu hal yang bisa dilakukan ya selain translate di Google ya dari sources yang ada, kok emang bahasanya bukan bahasa Inggris gitu ya, translate. Tapi another thing yang mungkin aku akan lakukan juga adalah nyari problem yang eksis di region negara tersebut. Kayak kalau seandainya di Afrika gitu kan, kita lihat negara-negara di Afrika tuh kondisinya kayak gimana. Misalnya kayak salah satu negaramu adalah negara di Afrika ya. Tapi ini nggak ada nih di internet sources yang ngomongin tentang negara ini gimana. Mungkin kalian bisa tarik dari condition yang ada di region negara tersebut sih. Kayak condition-condition yang mungkin make sense kira-kira apa. Karena biasa kan kalau seandainya satu benua kan, kalau seandainya ada bencana gitu kan, biasanya mirip-mirip yang dialami oleh negara yang ada di satu region yang berdekatan. That's another thing. Mungkin kalau buat-buat sih sebenarnya aku nggak menyarankan buat, tapi bisa di framing kira-kira problem yang mungkin muncul apa. Maksudnya buat-buat, tapi buat-buatnya yang agak tactical gitu loh. Buat-buat yang make sense. Maksudnya bawa problem-problem yang emang pasti akses. Itu bisa dilakukan sih. Tapi kalian kalau kayak gitu emang strateginya harus main di solutions ya. Kalau emang country kalian source-nya nggak ada, kalian bisa tebelin di solution sih untuk meningkatkan authority dari position paper kalian. Jadi kalian bahas problem si global kayak gimana. Di bagian past actions-nya dibikin dikit nggak apa-apa, tapi ya bisa dicocok logikan dengan condition-condition yang ada di benua tersebut misalnya. Habis itu kalian fokus ke solutions, kalian jadi fokusnya di innovations. Jadi aku rasa I think aku pernah sih dapat negara kayak gitu ya. Kayak waktu itu dapat Italia. Dan topiknya tentang cybercrime, dan Italia itu nggak terlalu banyak ngomongin soal cybercrime. Tapi waktu itu kebetulan Eropa itu banyak ngomongin tentang cybercrime. Jadi di past actions, instead of aku bahas bagaimana Italia di cybercrime, aku bahasnya bagaimana Eropa di cybercrime. Tapi di bagian solutions-nya memang aku tebelin inovasinya gimana. Dan dikaitin juga ya sama kapabilitas country-nya seperti apa. I think that's what I can say. Buat questions-nya. Sangat menjawab, ada? Mbak. Sangat ya, menjawab. Ada. Oh iya. Okay. Mungkin saya mau nambah pertanyaan lagi. Bagaimana kalau misalkan contoh misalkan ini tentang Human Rights Council gitu, terus kita dapatnya negara yang pelanggar human rights to land gitu, itu bagaimana ya? Apa juga di solutions-nya kita tebelin? Jadi seakan-akan bahwa negaranya ini mau perbaikan atau bagaimana ya, Mbak? Apakah begitu juga kah? Iya, I think kayak gitu strategis sih. Ya, emang position paper menurutku emang harus populist ya. Kalau kalian dapat negara-negara yang kontroversial seperti China misalnya, negara-negara yang kontroversial yang lumayan ada yang ada kudeta di dalamnya gitu, di position paper kalian menjelaskan kenapa government kalian tetap advocate peace. Dan segala chaos yang terjadi di country kalian tuh sebenarnya disebabkan oleh third party misalnya. Itu bisa jadi strategi kalian sih. Kalau misalnya kalian dapat negara-negara yang kontroversial. Kenapa third party ini yang menyebabkan condition violation of human rights yang ada di negara kalian. Aku pernah ngasih saran ini ke juniorku ya waktu ngomongin soal kasus Israel-Palestina. Itu kan banyak teroris di dalamnya. Jadi meskipun memang di country-nya tuh banyak violation of human rights, tapi kemudian diarahkan bahwa violation of human rights itu bukan disebabkan oleh government-nya yang mendukung hal tersebut, tetapi intervention dari third party yang membuat itu sulit, dan government-nya masih berusaha untuk nge-stabilize condition itu. Dan kalau kalian dapat counter-counter yang controversial, sebenarnya ada benefits-nya buat kalian, karena kalian bisa get the spotlight untuk menjelaskan bahwa iya nih problemnya parah banget di countryku, dan kita sekarang lagi trying to innovate something, dan kita membutuhkan misalnya collaboration atau membutuhkan ini, kita lagi develop ini misalnya, ya itu bisa dilakukan sih I think.
Ada follow up question lagi mungkin? Sangat jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, thank you. Sebenarnya aku suka sih kalau saya tanya-tanya, soalnya ada beberapa hal yang saat aku present mungkin aku nggak sempat kepikirannya, tapi ketika ada pertanyaan, aku lebih bisa mikir karena di-trigger oleh question tersebut. Apakah ada pertanyaan lain, Kak Lutfi? I think we have one di chat box, Kak. Oh iya. Oke. Dia nanya, gimana kalau misalkan country allocation yang didapat itu countries like North Korea? Karena semua sources yang ada itu biasanya dari sudut pandang Barat. What do you think about that, Kak? Alright. This is interesting questions. Although I will try to answer this from my perspective. Dan kalau aku mendapatkan posisi itu, aku bakal react kayak gimana. Tapi aku saranin kamu juga consult ke senior-senior lainnya, karena biasanya setiap senior itu punya strategi yang berbeda. Kalau aku dapat country kayak North Korea, atau country-country lain yang controversial, sebelum aku masuk ke solutions, dan instead aku berusaha untuk menjadi kayak langsung kayak setuju dengan isunya gitu ya, aku bakal tetap ada di stance countryku, tapi aku berusaha untuk ngejustify terlebih dahulu kenapa countryku punya ideologi semacam itu. Kalau seandainya aku jadi North Korea misalnya, North Korea itu kan komunisme ya, aku bakal menjelaskan bahwa kenapa di dalam negara-negara yang ada di dunia itu semuanya emang punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menganggap liberalism itu ideal, tapi ada juga country-country yang menganggap komunisme itu ideal. Dan segala ideologi yang akhirnya dianut oleh suatu country itu berasal dari a long of history of trials and error, sampai akhirnya country-nya sendiri itu menganggap bahwa oh ya ini bentuk yang paling ideal dan yang paling efektif for this country buat bertumbuh. Therefore, kalau seandainya I as a ngomongnya nggak boleh North Korea memutuskan untuk bahwa menurut kita policy ini itu bagus untuk kita, dan harusnya country-country lain juga nge-respect hal tersebut. Jadi ya seperti itu. Itu emang agak panjang sih kalau seandainya debat soal hal-hal seperti ini ya. Jadi menjelaskan bahwa kalau seandainya kami mau seperti ini kan urusan sovereignty kami. Kami juga nggak pernah ikut campur or even try to change misalnya other country into communism misalnya. Therefore, ya udah kita trying to respect each other aja, try to respect each other sovereignty, karena apa yang kita pandang baik itu juga tergantung perspektif dan tergantung dari perspektif ya, things like that. Mungkin aku agak scattered, tapi I hope you get my idea. Is there any follow-up question to the explanation that I've mentioned earlier? Cukup menjawab, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, oke. Thank you. Apakah ada question lain? Bye-bye. Okay, we have another question on the chat box dari Lydia. Untuk COP position paper, kadang aku nemuin prospap yang COP-nya pakai lambang council, ada juga yang pakai bendera negara. Sebenarnya bagusnya gimana, apalagi kalau dalam MUN tersebut nggak ditentuin syaratnya? Aku saranin tetap emang sebelah kiri itu council, sebelah kanan itu negara ya. Aku rasa standarnya seperti itu sih. Terus ya Times New Roman, bibliografi, dan tiap kali ada transition ke paragraf itu dibikin judul misalnya general background and position, baru solution di bawah 1, 2, 3. Ya strukturnya secara standar aku rasa seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Ya, welcome. Apakah ada pertanyaan lain mungkin? I answer all kind of questions, by the way.
Any other question, guys? I have a question. Halo Ensa. Hai Kak Deta. Jadi sebenarnya my question is more related ke solutions, Kak. I guess not in the position paper itself, tapi sometimes I struggle with like generating solutions gitu karena kan like there's no solution yang benar-benar original gitu kan. Jadi kayak I pernah gitu pas Comses when I bikin solution kayak dia bilang kayak that it's already like in ini. Terus kayak I don't know, I guess I wasn't aware of that. Tapi menurut you kayak what's the best way to kayak formulate solution gitu? Kayak yang I guess nggak usah original banget tapi kayak nggak gitu-gitu banget gitu. Nggak terlalu kalengan. Okay. I think when it comes to kalau solution di position paper itu susah ya untuk kita ngepredik menurut share-nya ini kalengan atau enggak. Tapi kalau emang mentok, misalnya mentok kita udah kayak negara kita kayak nggak ada hubungannya sama yang lain-lain dan kalian emang nggak bisa memikirkan solution yang kayak wah gimana gitu ya. Itu ada strategi yang bisa kalian lakukan ketika kalian ada di dalam conference. Kalau ketika kamu ada di conference, itu kan semua orang kan bawa menceritakan tentang problems yang ada di country mereka, problems yang ada di negara lain kayak gitu-gitu juga, problem secara global. Dan mereka juga try to bombard the council with their own solutions gitu kan. Ketika councilnya lagi bahas tentang problems, it's quite effective if you try to find the common ground of problem-problem yang ada. Jadi begitu kamu maju, kamu bilang, iya nih setelah country-country ini semua maju, I think the most inherent problem itu ini. Baru kamu masukin kenapa solutionsmu tuh yang paling efektif buat nge-tackle common problem ini. Jadi sebenarnya kadang solutions kita enggak yang wah-wah gimana. Tapi solution itu bisa jadi solutions yang paling efektif dan efisien untuk nge-tackle common problem. Misalnya semua orang kan bahas tentang solutions yang harus dibawa untuk nge-tackle satu problem. Kamu bisa bilang kalau seandainya bukan problem ini dulu yang di-tackle dengan solutionku yang ini, maka ini nggak efektif. Karena problem-problem lain akan terus bermunculan. Kita harus step by step, kita harus fix problem yang ini dulu dengan solutionku yang ini. Setelah itu baru kita masuk ke solution problem-problem yang lain. Itu bisa dilakukan. Maksudnya aku pernah melakukan hal-hal seperti yang receh seperti itu, tapi ya itu lumayan, ya itu quite effective. Ya jadi kurang lebih begitu. Kayak try to read the mood of the council. Kalau seandainya semua orang udah bawa problem itu dan your solution seems ordinary, gravity-nya tetap bisa di-increase dengan cara kamu relate itu ke problemnya. Hope itu bisa membantu. Apakah am I answering your point, Ansa? Yes, tapi kayak I think ini maksudnya kayak like how do I come up with solutions gitu. Maksudnya kayak I think solutions yang biasanya I bawa tuh kayak basically I'm just promoting like the things that have been used in my country. Tapi kayak I don't know if that's right gitu loh. Kayak is that right? It can be right. It can be strategic. Sebenarnya semuanya tergantung juga, I think. Tapi in MUN sebenarnya kalau seandainya kita mau ngomong secara cabe, it's a game of
domination. Siapa yang paling bisa dominate the council? Kreatifan solution itu benar sih, emang kita harus kreatifan solution sih. Tapi menurutku yang lebih penting dan yang lebih dilihat share itu adalah how do you dominate the council. Dan salah satu cara paling efektif untuk ngedominate the council itu adalah bagaimana solution kalian tuh bisa kena sama problems-nya. Kalian bisa menggiring kenapa solutions kalian ini paling tepat. Tapi kalau seandainya emang kamu mau nanya gimana caranya kita bisa memikirkan solution yang istilahnya lebih meta ya, lebih wah kayak lebih susah. Tapi ini again kalau kalian mau bawa solution yang meta, trade offs-nya adalah agak susah dibawa kadang-kadang dan agak susah untuk membuat orang-orang lain percaya sama solution tersebut, karena aku pernah turun di konsol terus aku bawa solutions yang agak ribet gitu kan, terus kayak orang-orang di konsol tuh nggak ngerti, akhirnya nggak strategis gitu. Jadi sebenarnya ada strategisnya kalau kita membawa solution umum yang mostly orang-orang langsung setuju dengan solution seperti itu. Tapi kalau kamu nanya gimana caranya mikir solution yang meta ya, itu banyak research, banyak baca. Yang kayak aku sering lakukan juga ya nonton YouTube. Aku pernah turun di council UNEP yang tentang ocean itu. Itu council-nya ngomongin soal plastic solution. Dan solution yang waktu itu aku bawa adalah ocean vacuum. Jadi kayak orang-orang lain ngomongin soal misalnya cara mengumpulkan sampah gitu, plastik bank yang ada yang kayak ada di tepi-tepi pantai gitu ya. Terus aku bawa solution kayak ocean vacuum. Basically ocean vacuum ini adalah alat yang bisa menyedot sampah dan dia menggeliat di dalam lautan. Itu kan kayak agak-agak aneh gitu kan. Dan banyak orang yang nggak tahu itu eksis. Aku sendiri nggak tahu itu eksis kalau aku nggak melakukan research. Membawa solution yang kayak gitu boleh, asalkan selama kita bisa ngedefend feasibility-nya. Dan ketika aku membawa solution itu, I spend a lot of time untuk ngedebatin soal feasibility, which can be strategic sih, soalnya jadinya airtime kalian di MUN conference itu kan banyak kan, jadi kayak semua orang menanyakan feasibility of ocean vacuum, terus kayak ya udah aku jadi banyak menjelaskan itu juga. Dan akhirnya aku juga bisa ngedominate the council. Itu double delegate sih waktu itu sama partnerku. Iya, jadi banyak research kalau seandainya emang mau solution yang meta, tapi harus siap-siap untuk ngedefend feasibility dari solution yang kamu bawa. That's from me. Apakah ada question and Enggak Kak, that's quite cukup menjawab. Thank you. thank you too. I can encounter one more question, I think. Apakah ada yang mau bertanya? Okay, maybe if no one wants to ask another question, I will ask a question, Kak. So, Sure. kalau misalkan kita pakai, di application, di website MyMon, itu kan biasanya post-pub orang-orang itu kita bisa lihat ya, Kak. In that regard, menurut Kakak, mendingan kita bikin post-pub yang langsung jelas dan menjelaskan all our solutions, atau kayak do you think it would be better if we kind of make it more lebih kayak mysterious biar nggak dicolong solution-nya? Menurut Kakak gimana? Aku rasa ini tergantung dari style delegate-nya masing-masing. Kalau dia delegate yang fleksibel, itu nggak apa-apa dia taruh papang di position paper-nya di-upload yang kayak benar-benar komprehensif. Tapi kalau menurutku aku salah satu tipikal delegate yang kurang fleksibel kadang ya, yang kayak aku lumayan takut untuk misalnya ngubah strategi ataupun ngubah ide di tengah-tengah. Therefore, kalau aku bakal bikin agak misterius sih, kayak biar
biar hanya aku yang bisa menjelaskan solution itu, terutama kalau seandainya emang kamu bawa solution yang meta, itu bikin yang agak misterius itu nggak apa-apa. Tapi tergantung kalian tipe delegate yang seperti apa. I think itu. Aku nggak tahu sih ini, tapi ini MUN online ya. Ini something new to me karena aku nggak pernah ikut MUN online sebelumnya dan aku tidak tahu kalau MUN online itu position paper-nya di-upload. Tapi ya bikin yang komprehensif aja sih kalau kalian mau menang best position paper. Nanti kan cara kalian kan bisa ngecek karena bikin position paper yang agak misterius itu juga butuh practice. Yeah, I think that. Yeah, I think that. Okay. Thank you for the answer, Kak. Sebenarnya ini kayak one of my dilemma karena I forgot which Aiman, tapi kayak pernah ada Aiman yang kayak di-upload gitu ke Indonesia Man, yang di-upload ke MyMan, and everyone can basically see each other's position paper. Terus aku kayak, so everyone can see my solution and branding gitu. So that was my dilemma. Branding aman sih. Kalau branding tuh harusnya nggak mungkin dicopas. Tapi kalau copas kelihatan, berarti kalau misalnya emang position paper emang di share di satu room kayak gitu. Dan kamu juga notice ada orang lain yang buat solution yang mirip, itu berarti kamu harus ngomong duluan. I think kayak gitu sih, yang seperti yang coachku sering mengatakan, kalau emang kalian mau propose idea, itu kalian ngomong pertama. Tapi kalau kalian mau nge-conclude, itu kalian ngomong terakhir. Ya seperti itulah. Itu lebih ke strategi saat kalian ada di conference-nya, saat conference-nya starts, I think. Okay. Although aku merasa tadi answer-ku kurang komprehensif, nanti probably kalau seandainya aku udah ketemu answer-nya, nanti aku PC aja deh ke Viandra. Oke, Kak. Siap-siap. Thank you. Okay. Kalau dari yang lain, is there any other question? Going once, going twice. Okay, seeing none and considering the time slot that we have, I think we can conclude it here, Kak. Thank you to Kaneva and everyone for attending. But Kaneta, do you have any concluding remarks or closing statements? Closing statementnya apa ya? I don't have any closing remarks or closing statements. Except thank you for participating in this training. Good luck buat yang lagi ada competition. Good luck kalau yang ada ikut ITB-man. If you want to ask me personal questions, feel free to chat me. I think that's all, Viandra. Okay, Kak. BTW, we're going to take a quick screenshot before we end the meeting. So if you guys can open your cameras, be sure to do so. Okay. Okay, we have one person. Oh, jangan di off cam. It's fine. Okay. If anyone is able to turn on their camera, please do so ya guys. Oke, udah ditungguin tuh. Anyone? Deana, Kanita, Yufa, Bella, Andrea, Mutia. I'm just calling on everyone. Okay, hi Alif. Sisi Ade. Seeing the others are not going to turn on their camera, we'll just settle with this. So I will take the screenshot in 1, 2, 3. Okay. Oh, we see a lot of people. Okay, nice. Again, 1, 2, 3. Okay, thank you everyone for coming to today's general training. Always be sure to check out our group for any further information on next week's general training or any other things that might come in the future. So thank you everyone for coming and have a nice weekend. Bye-bye everyone. Thank you, Kaneta. Thank you everyone. Thank you, Viandra. Thank you everyone. Stay safe. Dadah.
Bye. Stay healthy, everyone.